Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Atik Budi Parianti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Di sini pada statistika kita akan belajar terkait dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Oke. Data dalam bentuk tabel. Oke, yang pertama adalah aturan penyajian tabel. Teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan tabel yang biasa kita jumpai. Nah, dalam penyajian tabel itu tuh terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja? Ada judul tabel, ada judul baris, ada judul kolom, ada sumber rujukan, ada waktu, dan juga ada kategori. Begitu. Nah, kita mulai dari judul tabel. Untuk judul tabel juga terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti tabel itu biasanya ditulis di tengah bagian atas ya, center bagian atas. Lalu biasanya diberi dengan nomor tabel, biasanya seperti itu. Ditulis singkat dan juga jelas, dan memuat apa, di mana, kapan, tergantung dengan konteksnya ya. Kalau di sini contohnya ada data berat Badan Mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya tahun 2026. Satuannya dalam bentuk kilogram. Ini yang dinamakan judul tabel, biasanya center di atas. Oke. Selanjutnya adalah judul baris, kolom, dan juga sumber rujukan, yang mana untuk judul barisnya itu ditulis singkat jelas, lalu bisa lebih dari satu baris, tidak memisahkan kata, dan judul baris itu menjelaskan isi data yang tersusunnya ke samping atau horizontal. Sedangkan kolom itu sama dengan judul baris tadi, namun bentuknya itu tersusun ke bawah atau vertikal. Nih, kalau misalkan judul baris itu horizontal, kalau kolom dia vertikal, begitu ya. Adapun sumber rujukan itu biasanya ditulis di bagian kiri bawah tabel, lalu ditandai dengan kata sumber. Karena untuk penelitian ini memang segala sesuatu atau segala jenis data itu harus wajib ditulis sumbernya. Jadi sumber (2). Lalu misalkan data itu diolah sendiri, ya berarti data diolah dalam kurung misal 2026. Kalau kita ambil dari orang lain, kita citasi dari orang lain, berarti misalkan Sugiono 2000, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada waktu dan kategori data. Untuk penulisan waktu itu, jika datanya berkaitan dengan waktu harus disusunnya secara berurutan. Kalau hari ya hari Senin, Selasa, Rabu, tahun ya dari kecil ke besar. Lalu juga untuk bulannya juga bisa berurutan Januari, Februari, Maret, dan lain sebagainya. Adapun untuk kategori data itu biasanya disusunnya sesuai dengan kebiasaan umum ya yang ada di Indonesia. Misal ada laki-laki, perempuan, ada besar, ada kecil, ada baik, ada buruk, ada lulus, tidak lulus, seperti itu ya. Tergantung dengan kebutuhan penelitian. Oke. Adapun untuk macam-macam tabel, di sini ada tabel baris kolom. Nih. Contohnya seperti ini. Jadi barisnya itu menunjukkan kelas, karena barisnya menunjukkan kelas, sedangkan kolomnya menunjukkan asal sekolah dan juga jenis kelamin, begitu. Kalau tabel kontingensi atau tabel silang ini kita lihat contohnya seperti ini. Jadi kelompok usianya itu yang kurang dari 30 tahun, 30 sampai 40, dan di atas 40 tahun, sedangkan tempat tugasnya ada di Kota Mataram, ada di Lobar, Loteng, Lotim, seperti itu. Jadi untuk menunjukkan hubungan antara kelompok usia dan juga lokasi tugas, seperti itu. Oke, ada juga macam-macam tabel, yaitu distribusi frekuensi. Itu ada dua, ada data tunggal dan data bergolong, atau kita juga biasanya kenal dengan data kelompok.
Kalau data tunggal itu dia tidak ada interval nilainya. Jadi nilai misalkan nilai 10 dia frekuensinya 1, nilai 9 frekuensinya 2 dan lain sebagainya. Sedangkan data bergolong atau data kelompok itu memiliki interval nilai, misal 61 sampai 65, 91 sampai 95 seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana sih langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi pada data kelompok atau data bergolong? Yang pertama adalah kita perlu untuk menentukan rentang atau R. Rumusnya apa sih? Rumusnya adalah data tertinggi dikurang data terendah. Contohnya apa? Contohnya 95 dikurang 61. Di sini kan kita dapatkan yang paling tinggi dari interval nilai ini adalah 95. Baru kita kurang dengan yang paling rendah 61 sehingga diperoleh angka 34 begitu. Selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Rumusnya adalah K plus 1, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Contohnya ini, K sama dengan 1 plus 3,3 kali log daripada seluruh datanya, log N-nya gitu ya. Sehingga diperoleh K sama dengan 6,28 dibulatkan menjadi 7 kelas gitu. Lalu menentukan panjang kelasnya. Rumusnya apa? I sama dengan R per K. Panjang kelas sama dengan rentang dibagi banyaknya kelas. Sehingga 34 dibagi 7 sama dengan 4,86. Ya, 4,86 dibulatkan ke atas menjadi angka 5. Oke, selanjutnya kita perlu menentukan interval kelas. Bagaimana cara menentukannya? Kita bisa memulai dari data yang paling kecil atau juga data yang paling besar. Biasanya juga dari angka di bawah atau juga atasnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah seluruh data yang kita miliki wajib masuk ya, sehingga nanti kita perhitungannya pas, jelas begitu. Lalu selanjutnya adalah masukkan data tally atau garis bantu ya untuk memudahkan kita. Contohnya seperti ini. Di sini hasil ujian mid semester, ada interval nilai, frekuensi, sudah ada 61 sampai 65 jumlahnya 4, lalu yang nilainya 86 sampai 90 ada 7 orang dan lain sebagainya sehingga jumlahnya adalah 40. Gitu. Nah, lalu kita perlu mengenal istilah dalam tabel distribusi frekuensi data bergolong ya. Yang pertama adalah kelas interval atau kelompok data dalam bentuk rentang nilai atau interval. Lalu ada juga yang namanya ujung bawah, yaitu nilai di sebelah kiri pada setiap interval. Kalau ujung atas, nilai di sebelah kanan pada setiap interval. Lalu juga ada batas bawah, ujung bawah dikurangi dengan ketelitian datanya. Ujung atas yaitu batas atas yaitu adalah ujung atas ditambah ketelitian data. Lalu ada titik tengah atau tanda kelas yakni ujung bawah plus ujung atas nanti dibagi 2. Lalu yang terakhir ada panjang kelas yakni selisih antara ujung atas dan ujung bawah seperti itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel distribusi frekuensi ini ada yang namanya tabel distribusi frekuensi relatif, yakni adalah tabel distribusi data yang frekuensinya itu dinyatakan dalam bentuk persentase. Contohnya apa? Contoh nih tabel distribusi frekuensi untuk mid semester. 6165 itu ada 10%, ada 22,5. Kalau bentuknya adalah persentase, otomatis jumlahnya di bawah pasti akan 100 karena 100%. Lalu bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah misalkan ada 4 mahasiswa, jadi 4 per 40 yaitu jumlah seluruh mahasiswa dikali dengan 100%, hasilnya adalah 10%, begitu ya. Selanjutnya adalah macam-macam tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel ini diperoleh dari distribusi frekuensi yang frekuensinya itu dijumlahkan selangkah demi selangkah kayak gitu. Jadi dari 0 lalu ke 4 lalu ke 13, kalau dijumlah semua ada 40 begitu. Jadi setiap kelas itu merupakan penjumlahan dari semua kelas sebelumnya, seperti itu ya. Oke. Dari 4 tambah 9 13, 13 tambah 11 seperti itu ya.
Itu namanya frekuensi kumulatif. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, yang mana ini dinyatakan juga dalam bentuk persentase namun dijumlahkan bertahap pada tiap kelas, seperti itu ya. Jadi yang relatif lalu cara menjumlahkannya seperti yang kumulatif, seperti itu, seperti yang tadi. Jadi semua kelas sebelumnya dijumlahkan tapi dalam bentuk persen begitu. Nah, di sini juga ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif dinyatakan dalam bentuk persen dan dijumlahkan bertahap tiap kelas, tapi ini relatif kumulatif atau lebih kayak gitu. Jadi dari 100% dari yang besar dulu 100%, 90%, 67,5 hingga yang terakhir adalah 0. Jadi penjumlahannya itu dilakukan dari atas ke bawah. Gitu. Nah, kalau kurang dari itu dia penjumlahannya itu dari bawah ke atas. Dari 0 ke atas. Kalau yang atau lebih, kan ada kurang dari dan atau lebih. Kurang dari itu bentuknya adalah dari 0 sampai 100. Kalau atau lebih itu penjumlahannya dari atas ke bawah. Nah, juga di sini ada grafik atau diagram. Biasanya data itu kita sajikan dalam bentuk grafik atau diagram ya. Jadi contohnya adalah hasil ujian mid semester ini. Kita sudah punya data, kita masukkan di sini. Ya, ini contohnya. Contoh grafik diagramnya ya. Seperti itu. Oke, maka dari itu kita langsung saja memberikan contoh. Saya berikan contoh dalam pembuatan grafik atau diagramnya ya. Oke, di sini kita sudah punya data. Untuk membuat data ini kita sudah punya data. Contohnya seperti ini. Di sini ada rentang nilai dan juga banyaknya mahasiswa. Nah, cara pertama adalah kita blok dulu. Blok dari judulnya sampai rentang terakhir. Kita klik insert, lalu kita pilih kita mau buat grafik atau diagram apa. Kan ada beberapa macam nih. Jadi ada diagram batang, ada baris, ada lingkaran. Nah, itu tergantung kebutuhan kita tuh mau yang apa. Itu bebas. Jadi misalkan kita mau buat yang batang, kita bisa langsung klik insert lalu kita pilih yang ini ya, chart. Lalu pilih nih, bisa yang dia tegak secara vertikal atau horizontal. Contoh yang vertikal ya. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Ini bisa kita hapus, kita sesuaikan dengan misalkan apa judulnya, nilai ujian misalkan. Nilai ujian. Nah, setelah itu baru nanti kita klik di add chart element ini. Lalu kita misalkan mau kita munculkan nih datanya setiap rentang. Nah, langsung kita klik outside and bebas mau yang inside atau outside atau call out. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk memunculkan bagian bawahnya kita bisa pilih primary horizontal. Nanti kita bisa masukkan misalkan kan ini adalah banyaknya mahasiswa ya. Ada rentang nilainya ya. Jadi kita klik di sini aja sama dengan kita klik rentang nilai. Nah, langsung muncul. Setelah itu nanti bisa langsung kita copy. Kita kopikan ke PPT. Seperti itu ya. Oke. Nah, karena sudah sampai diagram, untuk itu dari paparan materi tadi silahkan mengisi atau menjawab soal-soal latihan yang telah saya sediakan, dikerjakan secara mandiri. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.